Pengamat ekonomi Mas Fitra, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Evi. Terima kasih Mas Fitra sudah bergabung pagi hari ini bersama kita semua. Mas Fitra, di studio ada Kang Ujang dan juga Mas Riko dari Binokular. Mas Fitra, melihat pelantikan kepala daerah yang baru saja dilakukan, tentunya ini kan membawa harapan baru ke daerah ya, dalam peningkatan ekonomi, pembangunan yang harus terus berlangsung dan lebih masif lagi. Nah, menurut Mas Fitra, apa kemudian langkah-langkah yang harus diambil oleh kepala daerah yang baru saja dilantik untuk bisa mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan ekonomi, mengatasi kesenjangan ekonomi di daerah atau mewujudkan asta cita ini? Ya Mbak Evi ya. Jadi kepala daerah ini punya tugas yang luar biasa berat ya, karena kalau kita membandingkan antara sumber daya pemerintah pusat dengan sumber daya yang berada di daerah ya, terutama dari sisi ASN-nya, itu kualitasnya bisa dibilang berbeda ya. Jadi dan rata-rata kualitas ASN di daerah itu di bawah. Dan oleh karenanya kita juga melihat banyak sumber inefisiensi yang juga berasal dari perbedaan kualitas tersebut. Dan pada akhirnya ini juga saya ingat ya tahun 2013 atau 2012 ya, ketika dulu ada paket kebijakan ekonomi yang nomor 16, pemerintah terpaksa untuk kemudian membuat semacam ad hoc ya strategi untuk kemudian melibatkan pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam konteks alokasi anggaran ya. Itu ada di paket kebijakan ekonomi di zamannya SBY Budiono. Nah, saya melihat sampai sekarang pun permasalahan di daerah itu belum sepenuhnya selesai, gitu. Sehingga saya rasa apa yang dilakukan oleh Presiden dengan kemudian mengumpulkan kepala daerah dalam satu tempat, ya dalam konteks retreat ini adalah suatu hal yang sebenarnya cukup relevan ya, bahwa kita pertama harus ada satu visinya, karena biar bagaimanapun pembangunan ekonomi itu harus rujukannya harus RPJMN, ya rencana pembangunan jangka panjang dan juga rencana pembangunan jangka menengah. Nah, dan itu dokumennya sudah formal dan harus kemudian dimaknai secara bersama gitu, dimaknai secara tidak ada perbedaan gitu ya di daerah, karena biar bagaimanapun ya kalau kita melihat rencana pemerintah pusat ya itu seringkali juga memiliki konstrain-konstrain di level daerah, sehingga pada akhirnya ya target pertumbuhan ekonomi misalnya itu tidak tercapai. Baik, Mas Fitra, mohon maaf. Secara umum kalau kita melihat ya tantangan tidak hanya di daerah tapi juga di pusat, yang menjadi top of mind masyarakat adalah jobs and prices. Maka pekerjaan ya dan juga kemudian harga-harga itu menjadi semacam fenomena yang umum. Dan tentunya tantangannya itu sangat besar ya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah ya, sepanjang tahun 2025 ini. Karena kalau kita lihat ya, dibandingkan dengan 10 tahun terakhir, salah satu permasalahan dari daerah adalah mereka memiliki semacam keengganan ya, untuk membelanjakan APBD-nya di sektor-sektor yang produktif. Sehingga pada akhirnya itu menjadi beban. Pertama menjadi beban moneter ya, karena kalau kita lihat bagaimana dana-dana dari pemerintah, dana transfer daerah itu juga lebih banyak kemudian yang disimpan bahkan di instrumen-instrumen moneter dan instrumen-instrumen keuangan. Di satu sisi itu memang ada dampaknya, tetapi tidak ada dampaknya sama sekali di sektor real. Kalau kita melihat dampak ekonominya mungkin masih oke. Tapi kan kita juga ingin melihat bahwa uang itu, dana transfer daerah itu benar-benar berguna buat masyarakat misalnya. Dan oleh karenanya kemarin kalau kita merujuk pada Inpres 1 2025 ya tentang efisiensi, itu juga ada 50 triliun ya dari sumber inefisiensi itu yang berasal dari daerah. Nah ini kemudian harus dicarikan solusinya. Jadi kepala daerah dalam hal ini sudah kemudian menghadapi rencana realokasi anggaran. Nah ini kemudian harus kemudian diperhatikan ya secara sungguh-sungguh ya, kalau tidak ya maka daerahnya jadi tidak bergerak. Dan banyak juga kepala-kepala daerah yang memang masih sangat tergantung pada APBD, gerak dan kinerjanya. Dan ini yang kemudian harus kita lihat bagaimana kepala daerah itu memiliki sumber-sumber ekonomi yang kreatif dan tidak hanya kemudian berpegangan pada APBD saja. Baik. Setelah pelantikan ini Mas Fitra, para kepala daerah ini kan akan mengikuti retret untuk menyamakan
paradigma dan juga garis komando, komunikasi, koordinasi, kolaborasi, membangun tim building agar pemerintah-pemerintah di daerah ini juga bisa mensinkronisasikan program-program pemerintah pusat. Salah satunya program-program seperti makan bergizi gratis. Kita tahu program makan bergizi gratis ini belum serentak diimplementasikan di semua daerah, masih ada daerah yang belum mampu untuk menerapkan program makan bergizi gratis misalnya di daerah 3T. Nah, kalau menurut Mas Fitra, ketika nanti daerah dengan pusat ini sudah menyamakan paradigma, mengikuti retret itu yang tujuannya itu tadi, apakah ini kemudian program-program seperti makan bergizi gratis ini bisa langsung dengan mudahnya diimplementasikan oleh pemerintah daerah? Karena kan pasti akan ada kendala-kendala yang kemarin tidak bisa menyebabkan MBG itu diterapkan saat ini. Seperti apa pandangannya, Mas Fitra? Iya, Mbak Epi, tantangannya adalah tentunya tantangan administratif ya. Kalau saya lihat dari sisi visi, seharusnya sudah tidak ada masalah lagi ya. Karena biar bagaimanapun ya, kalau kita merujuk pada prioritas pembangunan pemerintah, itu adalah prioritas pembangunan yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat ya. Jadi ada dampak welfare-nya. Tapi seringkali permasalahannya dari sisi teknis ya. Seperti misalnya di pemerintah pusat saja, misalnya sekarang dari sisi pengeluaran anggaran untuk makan bergizi gratis itu terkendala dari sisi teknis. Siapa pejabat membuat komitmennya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kemudian kita melihat ya tantangan di daerah juga akan menjadi semacam refleksi tantangan yang juga dialami oleh pemerintah pusat. Tetapi saya melihatnya bahkan lebih sulit lagi karena tantangan di daerah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, berasal dari variasi ya, sumber daya manusia dan juga sumber daya yang melingkupi ekosistem dari pemerintah daerah itu sendiri. Dan oleh karenanya saya rasa ya 3 hari retreat atau berapa hari pun ya itu memang sangat berguna ya untuk kemudian menyatukan visi, yang mana saya rasa itu tidak ada masalah ya ketika kita bicara mengenai visi. Ya lagi permasalahannya adalah dari sisi teknis. Dan itulah sebabnya saya rasa tidak hanya berhenti di sisi retreat ini saja, tetapi harus ada kemudian kolaborasi yang tetap sustainable, berkesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah bukan yang menjadi tidak independen, tetapi selalu kemudian memiliki fasilitas ya untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat. Karena banyak tantangan-tantangan di level daerah yang sebenarnya sederhana, tetapi tidak mampu untuk dipecahkan ya kalau mereka harus berpikir dan kemudian berusaha sendiri. Ada beberapa contoh ketika ada penempatan dari pusat ya, kemudian untuk membantu daerah, ya, seperti misalnya di daerah-daerah di luar Jawa terutama ya, itu kemudian mampu untuk meningkatkan indikator-indikator ekonomi daerah ya, baik dari sisi makroekonomi maupun dari sisi pencapaian-pencapaian indikator performance yang lain. Dan karena ini menjadi salah satu hal yang menurut saya perlu untuk didorong terus ya, bagaimana pemerintah daerah bisa terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Dan yang tadi saya juga sempat saya sampaikan, ketika ini tidak ada koordinasi yang baik, maka ya prioritas pembangunan pemerintah itu akan menjadi kendala besar ya, karena implementasinya adalah implementasi yang lebih banyak bukan di level pusat tapi di level daerah, karena Indonesia ini luas. Dan yang menggawangi Indonesia itu adalah sebenarnya adalah kepala-kepala daerah, gitu, Mbak Happy. Baik, tapi kalau Mas Fitra melihatnya sejauh ini sinkronisasi program antara pusat dan daerah saat ini tuh seperti apa? Apakah memang sulit sekali bagi daerah untuk juga menerima program-program dari pusat karena tadi ada tantangan-tantangan administrasi dan juga kendala teknisnya, atau memang ada ego sektoral atau egosentrisme tertentu? Ya, selepas Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999, ya kita masih sampai sekarang pun masih terus beradaptasi ya, bagaimana hubungan yang baik ya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, seperti yang tadi Mbak Epi juga sampaikan, memang selalu ada silo-silo tersebut. Silo-silo ini bahkan tidak hanya tercipta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga antara pemerintah sendiri, antara menteri satu dan menteri lainnya, juga seringkali bekerja antar silo. Ya. Jadi kita melihat bahwa ini adalah masalah yang cukup serius ya. Nah makanya ketika Pak Prabowo ya di pemerintah pusat di awal ketika pembentukan kabinet itu kemudian mengumpulkan menteri-menterinya bersama-sama untuk kembali lagi menyatukan visi dan
menyamakan empati ya terhadap proses-proses pembangunan ke depan yang harus kemudian dilakukan dengan aspek-aspek yang sifatnya lebih kolaboratif. Nah, begitu juga dengan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah sekarang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bukannya untuk menghilangkan independensi mereka, bukannya mereka kemudian kehilangan kreativitasnya untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan gitu ya, asalkan mereka bisa menjalani sesuai dengan koridor. Dan saya rasa kembali lagi ya, semuanya tujuannya adalah baik ya, untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi seringkali tujuan yang baik itu kemudian terbentur masalah karena ya tadi tidak adanya kolaborasi. Nah, sebagai contoh ya, ada beberapa contoh kasus misalnya di tahun 2017, di tahun 2018 di Jakarta ya. Pada saat itu saya ingat ada cerita bagaimana koordinasi antara pemerintah Kota Jakarta pada saat itu untuk menangani ya inflasi di level daerah, itu berkoordinasi dengan pemerintah di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ya, untuk kemudian mendapatkan akses ya terhadap input barang-barang yang sulit untuk didapatkan di Jakarta. Yang penyebab inflasi apa sih? Seringkali itu berasal dari hal-hal yang sifatnya sederhana, tomat, bawang merah, cabai. Nah, ini yang kemudian kolaborasi antara pemerintah daerah, ya waktu itu saya lihat antara Jakarta dengan juga Tegal, itu berhasil kemudian mengkontrol dan mengkonten inflasi daerah, terutama di Jakarta, padahal pada saat itu Ramadan, di level yang sangat wajar, gitu ya, tidak ada lonjakan yang sangat signifikan. Nah, tadi juga sempat saya dengar ya dari Bu Khofifah. Bu Khofifah sudah menyadari bahwa tantangan immediate target dan juga immediate challenge bagi pemerintah Jawa Timur, pemerintah daerah di Jawa Timur adalah nanti di bulan Ramadan kemungkinan besar harga-harga meningkat, dan itulah yang menjadi top of mind dari masyarakat ya. Jobs and prices itu selalu menjadi top of mind. Ketika pemerintah itu gagal untuk kemudian mencarikan solusi atas permasalahan itu, maka ya persepsi masyarakat akan menjadi lebih negatif. Dan oleh karenanya ketika kita sudah tahu ya hal-hal yang apa yang harus kita lakukan, maka itu juga harus kemudian digas, dan juga tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi. Tidak hanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi juga kolaborasi antara pemerintah daerah itu sendiri. Makanya ketika mereka ini dikumpulkan ya bersama-sama ya, tidak hanya untuk kemudian mereka memiliki akses dan fasilitasi dari pemerintah pusat, tetapi juga untuk mengenal sesama kepala daerah. Karena pada akhirnya mereka nantinya akan saling membutuhkan antara satu dan yang lain, dari Sabang sampai Merauke. Baik. Gitu. Mas Fitra, artinya kan kolaborasi itu sangat penting. Jadi artinya apakah Anda yakin itu bisa dibangun kolaborasi itu hanya dari kegiatan retret selama 8 hari di Magelang? Ya, kalau hanya dari kegiatan retret ya itu tentu dampaknya di jangka pendek ya. Kalau kita bertemu di satu conference ya, satu seminar 3 hari kita masih mengenal namanya. Tapi kemudian kalau ketemu di tahun berikutnya itu mungkin kita sudah lupa namanya siapa. Nah, makanya saya rasa yang paling penting juga untuk menjaga ya hubungan kolaboratif ini itu tidak hanya di jangka pendek tapi di jangka menengah dan panjang. Caranya bagaimana? Ya pemerintah pusat harus mampu untuk memfasilitasi ini, pertemuan rutin, koordinasi, kemudian kolaborasi, dan kemudian belanja masalah di daerah. Tidak hanya daerah memikirkan sendiri, tapi pemerintah daerah, pemerintah pusat kemudian menawarkan solusi. Dan tidak hanya pemerintah pusat, mungkin daerah lain juga bisa menawarkan solusi. Sehingga ada barter masalah, juga ada barter solusi di antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Seringkali apa yang dialami, jadi jangan-jangan ya solusi atas masalah-masalah di pemerintah pusat juga berasal dari daerah. Begitu juga sebaliknya, gitu kan. Jadi saya melihat ini adalah konvergensi ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah, Pak Presiden dalam hal ini untuk mengumpulkan ya kepala-kepala daerah adalah untuk memulai presiden konvergensi ya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena sebelumnya kan kita tidak memiliki fasilitas ini. Pemerintah pusat ya ketika melihat kepala daerahnya sudah terpilih ya sudah jalan, ya kita akan tetap berkolaborasi dan seterusnya. Tapi setidak-tidaknya ketika kita melakukan proses konsolidasi sedari awal dan sudah mengenal sedari awal, itu menjadi modalitas ya untuk kemudian proses pembangunan ekonomi baik di pusat dan daerah yang berkesinambungan, Mbak Happy. Baik, terima kasih.